Saudaraku, suatu kali Paulus melampiaskan kekecewaannya kepada jemaat di Galatia oleh karena jemaat di Galatia kembali menyimpang dari jalan-jalan kebenaran yang sudah diajarkan oleh Paulus. Dan penyimpangan itu menurut Paulus adalah hal yang sangat-sangat fatal. Dalam Galatia 4 ayat 8 dan 9 dia berkata, "Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?" Daud sedemikian kesal ketika melihat orang percaya yang tadinya sudah diajar, sudah dibimbing, kembali lagi kepada kehidupan lama, memberikan diri kepada roh-roh dari dunia ini. Apa itu roh-roh dunia ini? Paulus berkata mereka itu roh yang lemah. Mereka itu miskin. Tidakkah kita sadari, saudaraku, bahwa kita juga sering sekali terjerumus, tergoda untuk diseret oleh roh-roh duniawi. Dan Paulus katakan roh duniawi itu lemah. Kenapa? Dia bahkan berkata apa? Roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh Allah tiada yang melebihinya. Yang kedua, miskin. Mereka tidak bisa memberkati hidup saudara. Mereka itu lemah. Mereka sekali memberi, mereka juga mengharapkan saudara membalasnya. Itu yang dipraktekkan oleh ahli-ahli nujum. Itu yang dipraktekkan di dalam orang-orang yang menyembah berhala, saudaraku. Pergi ke Gunung Kawi dan lain sebagainya. Saudara harus memberikan tumbal kepada mereka supaya saudara diberikan, diberkati. Itu tandanya lemah. Kalau tidak ada tumbal, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Yohanes sendiri menulis hal yang sama. Dan Yohanes lebih ekstrim lagi mengatakan, roh-roh duniawi yang lemah itu disebutnya dengan roh antikris. Saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa yang mengajarkan roh-roh yang lemah itu? Nabi palsu. Dengan khotbah-khotbahnya yang sangat-sangat berbau daripada khotbah kemakmuran. Mereka berkata bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita tandanya adalah kita sangat diberkati, kita kaya, kita punya ini, itu, dan segala macam. Itu pengajaran nabi palsu. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Yang kedua, saudaraku, nabi-nabi palsu ataupun roh-roh duniawi ini mengajarkan kepada kita yang bukan diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan yang terutama dalam hidup ini keselamatan jiwamu. Daging boleh saja mati, dibinasakan oleh manusia, tapi jiwamu tiada satu orang pun yang dapat membinasakannya. Tapi roh-roh duniawi berkata, ayo kita bersenang-senang, ayo kita puaskan hidup ini dengan cara kita. Yaitu memiliki harta sebanyak-banyaknya, memiliki jabatan, memiliki status sosial. Yang dipandang di masyarakat, itulah yang penting bagi roh-roh duniawi. Saudaraku, roh itu adalah roh antikris. Ayat 3. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dari sekarang ini. Ia sudah ada di dalam dunia. Orang berpikir antikris itu adalah manusia yang nanti datang sendiri dan berwujud antikris. Tidak, roh antikris itu sudah ada sekarang. Yaitu apa? Segala roh-roh yang menjauhkan saudara dari Tuhan. Segala roh-roh yang membuat saudara tidak suka firman Tuhan, tidak taat kepada kehendak Allah. Segala roh-roh yang mengalihkan perhatian kita dari kehidupan yang kekal. Dari hidup mengalami keserupaan dengan Kristus kepada hidup dengan foya-foya, suka hati, hedonisme. Adakah saudara mencari itu semuanya? Ayat 4 berkata,
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh roh duniawi, berarti dia sudah menggadaikan roh yang ada padanya itu. Dia sudah melepaskan roh yang ada padanya itu untuk dikalahkan oleh roh duniawi. Karena sebetulnya roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Adakah kebahagiaan saudara itu kalau saudara punya ini, itu, segala macam? Atau kebahagiaan saudara itu ada di hadirat Tuhan? Adakah sukacita saudara itu kalau saudara bisa ke restoran ini, ke restoran itu, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini? Atau sukacita saudara itu ketika saudara mendengar firman Allah yang berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Hei, saudara lihat orang percaya, boleh sama-sama orang percaya, 2 orang duduk di sana. Lihat apa yang dia bicarakan. Apakah yang dia bicarakan Kristus, atau yang dibicarakan semuanya perkara dunia. Dari sana saudara bisa melihat siapa yang menguasai hidupnya. Roh duniawi, atau roh Kristus, roh Allah, roh kudus. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Oh iya, saudara jangan aneh. Kalau begitu banyak yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Banyak yang mendengarkannya. Karena yang disampaikannya semuanya tentang dunia. Oh, banyak yang subscribe di YouTube-nya. Karena yang disampaikannya semuanya hal-hal tentang dunia. Tapi saya melihat begitu banyak hamba Tuhan yang murni pelayanannya, mantap pengajarannya. Tidak banyak yang mau mendengarkan. Dan ini firman-Nya. Ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Siapa yang saudara ikuti? Roh kebenaran atau roh yang menyesatkan? Sekarang antikris bergerilya di mana-mana, di sosial media, di pertemanan, di mana-mana dia bergerilya untuk mengalihkan perhatian kita kepada dunia ini, kepada semua yang disajikannya. Padahal Allah mau roh yang ada pada kita ini taat kepadanya dan sepenuhnya bersandar pada Dia. Tuhan Yesus menolong kita.